guys, dimanapun kalian berada, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Vidi84. Di video kali ini saya ingin melanjutkan cerita saya atau pengalaman kerja saya kurang lebih 8 tahun di Taiwan ya guys. Jadi untuk kalian yang belum menyaksikan part 1, 2, 3 dan 4, jadi kalian bisa scroll ke bawah. Nah, part sebelumnya pasien yang saya jaga itu akong atau kakek itu meninggal dunia ya guys. Jadi saya diharuskan untuk pindah majikan. Nah, pas akong meninggal itu saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia, yaitu cuti 2 minggu di Indonesia guys. Setelah cuti di Indonesia 2 minggu, saya kembali lagi bekerja ke Taiwan, yaitu saya dapat majikan di kota Taipei, yaitu ibu kota dari negara Taiwan guys. Nah, di sini alhamdulillah saya dapat majikan baik guys. Mereka memperlakukan saya seperti keluarga sendiri. Makan pun kita bareng-bareng ya guys, satu meja ya guys. Jadi tidak membedakan antara pembantu dan majikan. Nah, di sini saya itu jobnya aslinya itu jaga orang stroke atau tuan stroke sebelah ya guys. Tapi beliau masih bisa ngapa-ngapa sendiri, masih bisa makan sendiri, mandi sendiri, dan bahkan masih bisa jalan-jalan. Nah, karena beliau masih bisa ngapa-ngapa sendiri, jadi saya dialihkan job taso atau bersih-bersih guys. Selain bersih-bersih, saya juga momong anak dari tuan ya guys. Selain momong, juga membantu nyonya untuk masak di dapur dan membereskan rumah dan lain-lain ya guys. Jadi di Taiwan itu peraturannya itu ketat guys. Selain jaga lansia dan orang sakit itu sebenarnya tidak dianjurkan guys. Sudah menyalahi aturan guys. Kalau dilaporkan itu pasti kena denda majikan ya guys. Tapi karena saya majikan baik, oke lah, no problem. Selama beliau memperlakukan baik, aku pun baik selama tidak keterlaluan ya guys. Selama saya bekerja di sini pastinya ada suka dan dukanya ya guys. Jadi kadang kita salah paham sama majikan ya guys. Jadi tergantung kita cara menyikapi masalah tersebut ya guys. Jadi harus sabar, harus mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah, tapi mengalah untuk kemenangan, untuk kesuksesan gitu ya. Jadi di Taiwan itu peraturannya itu harus jaga lansia dan orang sakit seperti itu guys. Nah, bagi kalian yang ingin berminat kerja ke Taiwan, kalian harus benar-benar tahu peraturan-peraturan di Taiwan ya guys. Dan harus benar-benar kalian belajar bagaimana cara merawat orang sakit. Itu harus benar-benar dipelajari supaya kalian juga nggak terjadi kecelakaan. Kadang kan nggak tahu cara ngangkat akong atau ama gitu ya. Jadi harus tahu teknik-teknik cara mengangkat pasien, teknik-teknik cara memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda, teknik-teknik cara memandikan pasien. Intinya cara merawat pasien itu kalian harus benar-benar tahu ya guys. Nah, di sini saya itu kerja itu yang penting majikan baik lah kalau saya itu ya. Dan alhamdulillah di sini saya sudah 2 tahun 8 bulan. Jadi 4 bulan lagi saya pulang ke Indonesia guys. Jadi saya minta doanya ya guys, supaya saya dilancarkan, disehatkan badan saya, terus pulang selama tidak ada halangan suatu apapun, bertemu dengan keluarga tercinta. Aslinya itu kerja di luar negeri yang paling berat itu meninggalkan keluarga, apalagi yang punya anak ya guys. Jadi cara orang Jawa itu kalau ninggal anak itu keronto-ronto, sakit hati guys. Tapi semua itu adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus positive thinking kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
setiap cobaan itu pasti ada hikmahnya ya guys. Kadang Allah ngasih cobaan ke kita itu untuk mengangkat derajat kita guys. Jadi harus berpositif thinking, jadi harus mempunyai pikiran positif ya guys. Aduh, bolak-balik. Dan buat kalian yang ingin kerja ke Taiwan harus tahu peraturan-peraturan dari Taiwan, dan di sini ada pusat bantuan yaitu 1955 ya guys. Jadi kalian kalau ada masalah sama majikan nggak baik, majikan memperlakukan tidak sesuai gitu, kalian bisa telepon ke 1955 untuk menceritakan masalah kalian. Jadi insya Allah akan ditangani dengan cepat gitu ya guys. Dan alhamdulillah selama saya berada di Taiwan selama 8 tahun, alhamdulillah saya tidak pernah telepon 1955. Intinya masih bisa saya tangani sendiri ya gitu guys. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga cerita saya ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kalian ya guys. Nah, selama 8 tahun di sini saya tidak boleh nambah kontrak sama suami saya, dan suami saya menyuruh saya pulang ke Indonesia. Jadi nurut guys. Tapi majikan suruh saya nambah kontrak, tapi saya harus nurut suami, seperti itu. Buat kalian yang ada di perantauan, semoga kalian senantiasa sehat selalu, panjang umur, murah rizki, dan semoga pulang dengan kesuksesan, berkah, barokah, manfaat dunia akhirat, dan berkumpul lagi dengan keluarga tercinta di rumah ya guys. Jadi tetap semangat menjalani hidup, tetap berpikir positif, tetap sabar ya guys. Jadi semua pekerjaan itu nggak ada yang mulus, pasti ada suka dan dukanya. Jadi gimana cara kita untuk menyikapinya ya guys, harus benar-benar sabar, telaten gitu ya, untuk meraih kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja yang bisa saya share kepada kalian, semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kalian. See you di next video guys. Saya mau buang sampah dulu ya guys. Jadi wassalamualaikum.